Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendorong Uni Eropa membangun kemitraan yang setara dengan ASEAN. Kerjasama yang didasari prinsip saling menghormati tanpa pemaksaan dan saling menguntungkan. Presiden Jokowi memastikan kemitraan dengan ASEAN jelas menguntungkan, tidak hanya untuk dua kawasan tetapi juga untuk global. ASEAN terus memperkuat kemitraan dengan Uni Eropa yang sudah berjalan 45 tahun. Namun Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di KTT ASEAN Uni Eropa di Brussels, Belgia menyatakan, kemitraan ASEAN dengan Uni Eropa selama ini tidak semuanya baik. Masih banyak perbedaan yang harus diselesaikan demi membangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Menurut Presiden Jokowi, kemitraan dengan ASEAN pasti menguntungkan. Tidak hanya untuk kesejahteraan dua kawasan, tetapi juga untuk ekonomi global yang saat ini terancam krisis. Karena itu, Presiden mengajak Uni Eropa mendukung hak negara-negara berkembang untuk tumbuh dan maju, khususnya ASEAN, yang kini menjadi pusat pertumbuhan global. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan anggotanya. Hingga saat ini, Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar di ketiga ASEAN setelah Tiongkok dan Amerika Serikat dengan total nilai perdagangan tahun 2021 sebesar 268,9 miliar dolar Amerika. Investasi langsung Uni Eropa ke ASEAN juga menempati posisi kedua terbesar setelah Tiongkok dengan total FDI tahun 2021 sebesar 26 miliar dolar.